Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya ridho lillahi ta'ala, saya akan masuk surga. Tapi yang tidak menjawab salam saya doakan masuk angin. Imron bin Husaini meriwayatkan barang siapa yang mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum 10 kebajikan. Barang siapa yang mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullah 30 kebajikan. Barang siapa yang mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maghfiratu wa ridwanuhu 50 kebajikan. Kalimat sakti, kalimat aman, kalimat nyaman, kalimat damai, kalimat kemenangan bagi umat muslim adalah ucapan salam. Asal kata daripada salima yaslamu salaman wassalamatan, jenjang ke atasnya aslama yuslimu islaman. Kalau saya ucapkan Assalamualaikum Ustadz Embun, insya Allah dunia akhirat selamat. Tapi kalau saya ucapkan selamat pagi Ustadz Embun, mungkin paginya selamat, sorenya ketipa cumplung. Maka hukum salam ini ada 3. Sambil relek aja Pak, santai. Sambil ngaji kita santai. Hukum salam ini ada 3. Ada salam yang wajib dijawab, salam yang tidak boleh dijawab, salam yang tidak mau mendengar jawabannya. Awas. Yang pertama salam yang wajib dijawab, ketika saya ucapkan salam tadi wajib dijawab, fardu kifayah. Yang kedua salam yang tidak boleh dijawab ketika si imam setelah melaksanakan sholat wajib maupun sunat, ketika mengucapkan salam Assalamualaikum jangan dijawab, batal. Contoh Assalamualaikum kata si makmum, Waalaikumsalam Abaya Edi, batal Abaya Edi. Yang ketiga salam yang tidak mau mendengar jawabannya ketika lewat di kuburan. Assalamualaikum ya halal kubur, nggak mau ngedengar jawabannya. Kalau dijawab Waalaikumsalam, kabur. Maka kalau kita lewat tempat-tempat angker, rumah-rumah kosong, ketemu jin kafir, korin kafir, khodam kafir, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ha ya ain sod yasin wal qur'anil hakim kufina. Atau setidaknya ucapkan assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, ya Ahmadu qala filatu anta patrikti. Atau setidaknya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Insyaallah dengan izin Allah 40 langkah jin kafir bisa jadi muslim. Tapi kan amalan sekarang dirubah. Ketika lewat di tempat angker bukan assalamualaikum ya jalal goib, yang disambat hom tamong anak bedul lewat. Berarti saya di depan bedul, Haji Wawan di belakang anak bedul. Ini jangan tinggi-tinggi dulu, ucapan salam dulu, karena nanti ada hijab salamnya. Maka assalamualaikum warahmatullah Kiai Haji Edi Ajis SOS. Selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat cucumu, bertambah ilmumu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah akan turun kepada Kiai Haji Edi tadi. Wabarakatuh, berkah usahamu, berkah istrimu, gak bakal nambah lagi kecuali kepepet. Maaf Nyai, ya Nyai ada ya istrinya. Lalagaan. Itulah makna daripada salam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Saya enggak perlu perinci mukadimah saya makmuman aja kepada putri daripada Ustadz Embun. Cantik juga anak ini. Mulai saat ini saya akan manggil Bapak mertua Embun. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Sebelum kita pengajian, alangkah baiknya kita zikir dulu kepada Allah. Dengan ilmu hidup akan terasa mudah, dengan agama hidup akan terarah, dengan akhlak hidup akan menjadi mulia, dengan iman hidup akan terasa nyaman dan aman, dengan amal soleh hidup menjadi berkah. Baca Quran ibadah tadi Ahmad Hidayat. Itu bukan suaranya nggak bagus karena kecapean, jobnya kebanyakan itu. Ngap aja. Jobnya kebanyakan si Ahmad Hidayat tadi. Bukan suara nggak bagus, malumin aja udah. Sebelum kita zikir pakai seni.
Nadomnya ibu nanti ikutin. Indung, indung, kepala lindung, hujan diudi, di sini mendung. Siapa itu pakai kerudung, mata melirik, kaki kesandung. 3, 2, 1, hasbunallah Allah ni'mal Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Stop. Semoga dengan berkat kita tadi, kita diberi kecukupan oleh Allah SWT. Dosa kita diampuni, almarhumah keluarga kita diampuni dosanya, dan diangkat dari azab kuburnya. Putra putri kita soleh dan soleha, rezeki kita bertambah berkah, sehingga bisa kebeli tanah, kebeli sawah, kebangun rumah megah, kebeli mobil mewah, bisa berangkat ke Mekah. Alhamdulillah Haji Wawan sudah bertambah. Takbir. Ada putih kun mantekan pun lagi. Mana tembus, mana tembus? Ya. Sebelum zikir kita sholawat dulu. Sholawat ini banyak yang dimodifikasi. Ada sholawat adat alwi, ada sholawat Ben Wali, ada sholawat Bribtu Norman Kemaru, ada sholawat Epitamala. Santai dulu, Epitamala dulu. Rahmat salam terlimpah padamu, sejahtera semoga bagimu, yang kuharap syafaat darimu, ya Nabiku. Ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, ya Nabiku. Soswe Ben Wali. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabiillah. Daripada dekat-dekatan, lebih baik kita sholawatan. Daripada kita berduaan, takut nanti dihasut setan. Salatullah Allah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabiillah. Daripada kita berdekatan, kita kan belum ada ikatan. Daripada kita berduaan, lama-lama angkok-angkokan. Salatullah modar ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Di dalam rangka memperingati Maulid Nabi di tempat yang mulia ini, di majlis taklimnya Ustaz Embun Saputra, Embun S Saputra anak pertama, maka ada 4 akhlak tuh sesuai dengan judul kita harus kita jaga. Pertama, akhlak kepada Allah. Artinya apa? Bahwa kita harus komitmen bahwa Tuhan yang kita sembah Allah, yang kita puja, tempat meminta, tempat menggantungkan segala persoalan hidup hanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi kaya Tuhan kita, lagi miskin Tuhan kita, lagi menjabat Tuhan kita, jabatan lengser Tuhan kita. Kaya ujian iman, miskin ujian iman. Ibu-ibu, bapak-bapak musik saya nyanyi, akurin dulu kita musiknya. Si kumis ngacenger nih. Tereret, itu
musiknya. 1, 2, 3. Hidung kolot kuat lagat tiung dah. Ya, 1 kali lagi. 3, 2, 1. Yang miskin jangan bersedih. Nanti dulu sih. Belum selesai, santai, nafsu masih santai. Nanti lama-lama Kiai Haji Edi langsung ceramah sama saya. Santai. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Kuat kaki de berarti anak purinya geblek, kiainya tambah geblek gitu. Dengan seni hidup akan terasa indah. Organ mubah hukumnya, tapi bisa haram. Organnya mah bagus, yang menodai kan biduannya. Lihat biduannya di atas panggung, kaki diangkat ke salon, pakai celana pendek, 2 setip lagi ke ibu kota, barangnya numpuk kayak sabun gitu, tumbung. Biduan goyang mati-matian di atas panggung, saya sama Jiwawan ngapa-ngapa nonton di bawah. Awal mula terkenal Inul Daras kita dengan goyang ngebor, Inul Lengser Puput naik dengan goyang ngecor, Anissa Bahar dengan goyang patah-patah, Dewi Persik dengan goyang gergaji, Lili Ajis dengan goyang bulldozer, Wawa Marisa dengan goyang koplo, Nata Talia dengan goyang heboh, Ayu Ting Ting dengan goyang mujair, Saskia Potik dengan goyang itik, yang belum ada goyang muncak. Ini terakhir, soalnya ini terakhir. Kemarin malam ada pembentukan TTKD ya, kayak si Abah Yaya ini nggak hadir, saya ceramah di tempat Wahid. Mudah-mudahan nanti sedikit kita kupas pencak silat, lumayan, Bun. Pencak silat terakhir. Tamannya upload dah, Bun, mana sih? Mau habaibta, mau saripta, mau saibta, mau kiaita, mau ajenganta, mau abuyata, diundang ceramah minta dibayar dosa. Saya ulang, mau habibta, mau kiaita, mau sarif, saib, mau syekh, mau abuya, diundang ceramah minta dibayar dosa. Tapi lebih dosa lagi kalau kiai habis ceramah nggak dibayar. Setan doang. Makanya saya stop dulu. Saya dakwah dimanapun sering ini gara-gara khilafiyah. Padahal mustahid yang 4 ini Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali sudah ditarget mutlak. Saya pernah ditanya hukum rokok. Apa hukum rokok, Kiai? Saya jawab, menurut Mufti Mesir Muhammad Nasr Khalid Wasil, rokok haram. Menurut Ali Jum'ah, rokok haram. Menurut Mufti Saudi Arabia Abdul Aziz bin Bisbas, rokok haram. Menurut Muhammadiyah, rokok haram. Menurut MUI Majelis Ulama Indonesia, rokok makruh. Menurut saya wajib. Modal pensi embun ya. Yang ngerokok bagus, yang nggak ngerokok bagus. Yang nggak bagus kebobol warung rokok. Yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok mati. Mendingan ngerokok sampai mati. Jangan ribut masalah jenggot kedua. Hambali, Hanafi wajib miara jenggot, haram mencukurnya. Imam Syafi'i makruh mencukur jenggot, sunnah memeliharanya. Jadi yang jenggotan bagus, yang nggak jenggotan bagus. Iya, saya juga bekerja jenggotan, nggak tumbuh. Jadi kalau ngelihat jenggot, janganlah kita sama saudara kita, lu mah kayak kambing. Nanti yang jenggotan lebih hina daripada lu kayak anjing. Kan anjing mau jenggotan, kan bunta. Namun anjing yang babi ribut, yang ketawa babi. Makanya saya salut, ini tadi marhaban aja. Kebanyakan orang kita yang ngerubah. Marhaban, kabajak teman selamat datang saya mati hati kami ya Rasulullah. Marhaban, bukan maraban. Kadang-kadang orang sudah maraban ya ngorol ini, maraban jadal. Ayo inget kobong di Buya Sabrawi. Maraban embe kujukut, maraban hayam kuhut, maraban bebek kututut, maraban ibu ku kanjut.
Coba ke, kolot-kolot kurang baheula di Jawa. Masak pakai sholawatan, manggil umi, ibu, ambu, zaman sekarang bapak, bokap, emak, nyokap, kakak, kakap, adik, dekap, bibi, bikap, mamang, mangap gitu. Masya Allah. Itu nggak bakal lawan kalau Rasulullah itu manggil istrinya juga, Bu, ya Humairah, wahai istriku, pipinya yang ranum kayak jambu kemerah-merahan. Istrinya si Aisyah memanggilnya ya Habibullah, ya Nabi Rahmah. Tetangga saya hebat, dia manggil istrinya Neng, istrinya manggil suaminya Say. Alangkah sakinahnya. Penasaran, begitu indahnya apa resepnya? Kok kamu manggil istri Neng, manggil suami Say? Jangan salah paham Kiai, memang istri saya namanya Nengsi. Itu saya Sayuti. Setan doang orang Nengsi dia. Sayuti. Tahu kan? Masya Allah. Yang saya salut ada ini tokoh dunia dari India, namanya Mahatma Gandhi. Padahal hidup dia sangat angkat topi, takjub kagum kepada baginda. Apa kata beliau? Hasrat Muhammad is the greatest over the pedon on the world. He feel no one but Allah. I said yes when our regency in his Kabbalism companion sapu gelek-gelek modar-modar akhirnya hopo. Kata Mahatma Gandhi, Muhammad itu orang hebat, orang terkenal di kolong dunia. Baik tutur katanya, suci bersih hatinya. Dosanya sudah menjadi jaminan ampun dari Allah. Tetapi dia sangat takut dan taat kepada Allah. Tetapi banyak sekarang yang bilang kepada saya, nasi uduk, si nasi kering, makannya di daun talas. Ngedengar beduknya mas sering, tapi kalau diajak sholat pada males. Ada lagi yang bilang sama saya, nasi uduk, si nasi kering, dicampur dengan nasi perah. Ngedengar beduknya mas sering, kalau diajak sholat banyak yang pura-pura. Banyak lagi yang bilang mendung-mendung ngejemur loyang, pakainya mah kerudung, nggak salah-salah tapi nggak sembahyang. Ada lagi yang parah, mendung-mendung ngejemur gaplek, sekalinya pakai kerudung nggak tahu perek. Unang gue nyaw perek, dongdot, nyaw dongdot, gedungnya dot. Kalau ada badak-badak perempuan berdua cula, perempuan malam, kelak di yaumil kiamat, kemaluan yang locor, darah bercampur nanah. Itu darah bercampur nanah sampai mengalir ke sebuah danau yang dapat buto. Buat siapa itu? Buat orang-orang yang di dunianya sering teler, sering mabok, sering beler, sering ngepai, yang dripping, yang terbius dengan heroin, morfin, sampanye, bulonya, martini, vodka, AO, sabu-sabu, topi miring, topi mencret. Takbir. Benang kau simbunnya. Nggak sekepel itu kapangnya. Tenang aja ya, nanti kupas syarat sirit surut, rekod hakikat kita kupas. Tenang aja. Wadah Ya, hari. itu pelan-pelan. Cuman awas, ingat dimanapun tempat 1 jam saya lebih lembur itu. Tidak, demi Allah ikhlas karena Allah. Saya kesini demi Allah tidak mengharapkan amplop. Maaf. Ya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak mengharapkan amplop dan isinya. Yang saya harapkan jumlahnya. Selagaan ya, Kang Ustaz. Selagaan. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya tadimi, terutama kepada bapak-bapak. Ini ibu-ibu saya sekat dulu, sebentar ibu-ibu saya sekat dulu. Karena kalau ibu-ibu ini saya perhatikan banyak pengajian, tapi kadang-kadang ada juga yang nyeleneh. Itu saya dengar-dengar di musola, sholawatannya bagus. Sholli wa salim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bapak Ibu sekalian, malam ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Dasar ibu-ibu yang geblek nggak ngaji. Apa dia bilang? Ibu-ibu saya nggak ngaji, karena saya lagi nyuci kolor suami, usan pun kompol 2 kali. Makanya kiai dulu sama sekarang beda. Buya Armin, tentaranya Imam Nawawi, siapa yang ngegeser Mekah dulu? Buyut Mansur, Sekaran, Serakok, Buyut Galar dulu. Nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya. Makanya kalau kiai dulu, kun kata Allah, bayakun kata Muhammad, robukum kata Jibril, sirallah, datullah, hakullah. Sudah ke Baghdad, yang dipegang tasbih, hak di sininya isinya Allah.
Tasbih yang dipegang kiai dulu. Cuman hakullah sir sudah sampai Baghdad. Tapi kiai sekarang 1000 bismillah belum goyang. Kenapa? Yang dipegang HP. Di dalamnya ada BF-nya. Kok saya tahu, saya pernah nonton 3 kali setan. Benang pagi. Mana si Wawan? Mana Wawan? Mana itu kebal tulok kapangi setan? Mana itu? Oh, nek nambahan amplop meren. Kikir hantam kikir. Aduh. Ya Wawan. Mana? Oh itu tuh. Nek gilir. Makan awas, hampura ya, cek baheula. Gubernur, presiden, bupati, wali kota, cendekiawan, kontraktor datang ke ulama, nikmah, berkah, nasihat. Tapi kalau kiai datang ke pejabat, kiai setan. Benang gue. Kiai gue mah gararmu, betul lagi. Ngajaran berkah bejeng proposal saya. Ini tapi. Benang gue ya. Ayo. Masya Allah. Awas hati-hati. Hati-hati awas. Dia mengucapkan para kiai baheula. Kurang sieun cek Abah Yai Sabrowi, mendingan jelema tilu geus tina maung eta santri daripada 1000 embe. Kuali pesantren mega-mega aya sodomi. Kiaina dibuka mobil Pajero, Fortuner, Alphard kawin deui. Tapi santri mencret. Takbir. Kenapa dia ngelamun? Angkot kan dia sih ya. Berkah. Nanti kita ceramah janjian ya. Berkah. Makanya kiai dulu mah maaf beraknya jaga bunyi. Buya Sabrowi habis ceramah begitu tengah jalan santri kawan saya ngomong di tolong kasih sama Bayai saya bu berak katanya. Saya ngomong assalamualaikum kiai. Si Sudrajat mau buang air besar. Apa kata kiai? Tenang. Jangan sholat aja yang berjamaah, beraknya berjamaah. Kiai sebelah kanan, santri sebelah kiri. Santri mah beraknya kayak band hadroh tadi itu. Brepet, prak, plumplok aja berarti. Kiai gak bunyi. Coba tanya di Aji Panglimunan. Tidak surat Yasin, Yasin Fadilah, Bon. Salamun kaulam ya Rabbi Rahim. Kun cek Allah. Waja'alna hamas. Pasukan hamas. Waja'alna min baini aidin sadar. Wa min khalfin sadar. Tarik. Pikir dapat. Stak eta Aji Panglimunan di surat Yasin, Yasin Fadilah teruskan. Lamun tersalah minggu hari ada namanya ngundang urang di sini raut kita. Yasin Fadilah teruskan. Yasin Sarifah teruskan. Innama amru kun. Tutup lawang si gotaka. Dirinya hebat mah. Kok santri masa sada? Plung-plung coba tanya. Assalamualaikum kiai. Ai naon di? Kok kami mah yang ngisingna plung-plung aya dudung mencer segala macam. Aya nu picinangkan plangplong. Kok kiai mah teu sasada enggak bunyi. Oh, enggak akur. Saya mah kiai, lo orang mah santri. Rupanya kiai mah waktu buang air besar lupa ngangkat kain. Barang gak lama bunyi, kujuban. Kalau ke kiai khodam di. Masya Allah. Benang baing ya. Benang. Enggak seorang mah ulang ngomong nasab, nasib, nusuk. Ulah orang mah lurus orang mah. Bahwa urusan Allah jeung Rasul. Karena kasus aja ini aman santai. Geus ulah kadang-kadang itu ulah dari saya. Makanya awas nih. Saya sering mempopulerkan umat Islam dengan bangsa Indonesia seperti 5 jari. Walaupun di sholat sunnah kita wajib, maaf, asal jangan diniatkan kita ikut sunnah. Yang penting fadilah jamaahnya sah. Yang penting dia maaf nggak budek. Allahu Akbar. Walaupun dia sunnah saya wajib, insya Allah sah berjamaahnya. Kecuali budek. Coba hampura banyak. Coba. Gila. Sama-sama goblok ya. Bukan dia yang goblok, saya goblok upamana kan. Coba. Ada apa sih? Tuh. Ingat, jangan lupa mana-mana. Masuk musola, masuk masjid. Belum sholat, sudah salaman. Sesudah sholat, salaman lagi. Mubah. Ingat, masuk masjid, masuk musola. Sholat sudah salaman. Setelah sholat salaman lagi mubah.
Tapi kalau masuk masjid sholat, sebelum sholat gak salaman, sudah sholat baru salaman. Sudah, yang gak bagus lagi sholat salaman. Contoh, Allahu Akbar, salaman. Oh, dari mana aja ini? Dari mana goblok? Goblok nih. Nah, goblok. Makanya jangan ribut masalah khilafiyah. Ini saya kupas. Inilah kayak ya Imam Syafi'i, Hanafi. Tujuannya mah sama. Kayak kita mau ke Jawa, ada yang lewat kapal terbang, kapal laut, tongkang, kapal selam, tujuannya Jawa. Makanya maaf, ada 2 dalil nih. Yang katakan 2 dalil. Maaf lagi ada ya? Maaf lagi. Oh, nih, advokat aja sampai buka jaket dia parah. Ya agak kecongolin tuh. Ada 2 dalil yang angkat tangan. Allah. Ibarat rambut ada di sini ujung rambut. Satu. Dalil pertama nih. Yang kedua al-wasri. Allah. Cuma 2 dalil. Allah. Yang kedua Allah. Biasanya perempuan yang pakai gini kan. Yang gak ada dalil. Allah. Megang tangan. Supaya udah ribut. Jelema nu main togel segala macam dicicingkeun bae nu narkoba nu salat dikritik bangsat doang. Beunang poe ieu lah. Wah, makana awas kudu belajar repot hakikat teh ribut teh pikir mah. Soalnya hirapiah eta mah. Awas ieu. Ieu kalau nyengir eta si bikang eta. Yang kedua, cara nempel di tangannya. Allah satu nempel, hampura kan? 1 2 di pergelangan tangan, 3 sah 3. Kalau ada yang gini sesuai, ada yang gini sesuai. Kayak makanya umroh dia haji coba gini. Tek. Iya gak ada dalil. Allah. Nah. Lukat tilu, cara naruh tangan. Awas sudah ribut. Betul. Waduh, walaupun jelma geus ka mana, geus pokona mah degeun ya. Aya genep ieu. Imam Syafi'i 2. Cara naruh di dada. Allahu Akbar. Di bawah dada. 1. Yang kedua, Allah di atas jantung. Ayo ini. Aya dalilnya. Ya aya batinnya. Jangan nyanyiin gue terus. Saya mau bercanda ya batinnya. Bahari, ini orang tua kita ini berkah. Begini, mau sampai 1, 2. Maliki 2. Allahu Akbar. Di atas pusat, yang 1 lepas. Allahu Akbar. Coba lihat ya. Di Raudah di mana kita di Masjid Nabawi di mana ada Allahu Akbar, ada yang lepas. Imam Maliki, Hanafi, Hambali di bawah pusat, di atas kemaluan. Allahu Akbar. Imam Nasruddin Albani di atas dada. Allahu Akbar. Nih, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang gak ada dalil. Allah. Nyebelan. Udah. Makanya saya nggak mau ribut pas saya tadi. Makanya maaf. Ya. Hampura ya. Lihat, Imam Syafi'i sandu. Hampura apa ya ini? Ibu abdi kolot apa ya adi sih. Panjang umur menang. Imam Syafi'i sekali disebut asyhadu alla ilaha illallah. Tetap ngadele ieu. Yang dilihat ini kita. Asyhadu alla. Iya, udah ada batul. Nek muter tas bodoros. Imam urang muter di dalam batal urang. Iya, urang Imam Syafi'i. Hanafi 2. Asyhadu alla la nafi isbat turun illallah. Hambali setiap lafaz Allah dia ngangkat at-tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Setiap lafaz Allah. Maliki dari awal at-tahiyatul muter. Jangan ribut. Lamun ribut masalah telunjuk enak yang buntung. Untung gua buntung. Tuh, oh makanya ya abayai pakai sorban. Dan gagayalan kami lain sunah. Banyak ini manfaatnya. 1, ketika saya musafir ke tempat nggak ada sejadah, saya membayai hadis. Ini pakai sejadah sorban. Mobil mogok, tarik. Hampuran, ngerebut golok jeung peso, kamu teranduk sorban. Sulit, buktikan.
kapangi ku si Munia. Sangkana meureun juga gayaeun bae. Atuh urang selip ieu nu sangar bergolok gati atuh teu make ieu. Sorban. Waduh, mahal ieu dari nyaho deui. Heeh. Gua main mari ka imah celok ngawana naon hewo. Yang keempat, buat apa ini? Takut pulang gak ada bungkus berkat. Ya ini untuk keberkatan. Cara pakai peci. Sini. Hari urang mah teu bisa cara apa? Makana eueuh di baheula. Profesor Dr. Nawawi, Profesor Dr. Buya Armin, Profesor dokter eueuh. Benang poin tah. Kok ini gelar-gelar berapa dokter gelar dulu, saya beli ngeri kalau sudah. Ini benar. Ini kalau sholat bau apa sih? Cek si embun cenah eta aduh memang baheula teh Buya Sabrowi, Buya Armin, Buya Mang Surudin. Aya teh Profesor Dokter Buya Surudin. Bari mah Profesor Dokter segala macam masuk ngeri bari mah beuteung ngaranna muk. Lu pulang balik. Nah, kalau sholat, kalau begini batal. Salah satu syarat satu. Kalau ini kan kesempurnaan ilmu mah. Ini batal. Bagaimana kalau sholat? Ditarik. Ini orang sholat. Bagaimana kalau agak miring? Nah, tukang koprok ya. Bagaimana kalau dipalangin? Nah ini tukang adu ayam ya. Gitu, ampura. Itu bahasa. Udah tuh. Nah sekarang gini dulu. Ini. Ampura apa ya ini? Kamari orang isi caramah dirinya karena ulama jeung juara nyalin jawara, namun jawara bahaya jago wani rahul, namun juara jago wani ramah, maka juara kudu ngadeketan ulama parang gitu ulama, maka dirinya ya pencak silat, pencak gerakan seni silat silaturahim, maka pencak silat gerakan silaturahim, biarkan sukunya berbeda, agamanya sukunya berbeda, bangsa berbeda, bahasa berbeda, tapi kalau satu akidah, dialah saudara kita. Maka di tauhid itulah satu kita. Pencak silat, gerakan silaturahim. Siapa yang pintar silat, kudu bisa sholat. Siapa pintar silat, kudu bisa sholawat. Siapa pintar silat, kudu bisa munajat. Supaya ulah hilaf, selamat dunia akhirat. Kenapa kalau silat itu pakai pakaian hitam? Itu beridentik dengan Ka'bah. Kita sholat menghadap Ka'bah. Ka'bah itu hitam warnanya, tapi lihat di dalamnya emas intan permata. Maka kalau kita pakai pakaian hitam, dua, satu ingat kematian, kedua ingat Ka'bah. Intinya pencaksilat bukan saja bela diri, tetapi yang harus kita jaga adalah bela hati supaya kita sombong diri. Maka ketika kita sholat, kalau bela hati, insya Allah. Coba saya lagi sholat diserang, maaf, geser. Golok teman golok tak? Oke golok tak? Jabib bagi dua blok ini. Makanya itu dijawab bahaya. Iya. Allah. Golok ya. Salah kan ya? Ajur anak jelema eta. Haji mah ngupas silat baik lain supaya nyambung. Kayak silat pinter tersolat, makanya ditiru gaya orang cara mereka ditiru. Ada senior mah. Mun ajur sih supaya eta. Lain tajawara lain ngaji mah. Bisa pinter silat tapi sholat silit mah ya. Sholat ampura ya. Ini. Kontolna beuna. Makanan awak. Dari mana? Ini silat. Ya dari sholat. Siapa yang bawa? Nabi Khidir alaihissalam ambil Abbas makan. Awas. Nabi masih wafat Zakaria, Ilyas. Tuh. Jeung Nabi Khidir, Nabi Isa. Nek dina Fathul Muin, Fathul Qori, Fathul Wasal kabeh kala saya wudu hampura. Asal tina silat dipraktekkeun tina kala saya wudu ieu.
setan doang. Satu cepu bah. Tunggu, mungkin sorban dulu, tunggu. Awas. Ulang lagi, angguran deh. Jarang, gimana? Wah, jangan dijawab ya. Kerut kali orang. Kalau saya wudhu, ambil air wudhu tuh. Aku tuh di Indonesia milan, tek, buat orang. Bako yang bantu buat otong. Terus. Aduh. Dia betul. Kumpul apa ya Yadis? Iya kuda-kuda. Iya sholat, iya sahadat. Jelema sahadat tetap sholat. Abun sholat disepati sahadat. Karena ada sahadat di rumah. Kukuh. Iya. Ihdina shiratal mustaqim. Kalau sama-sama satu tujuan, Allah Muhammad, zat Allah sifat Muhammad. Oh deui. Tak ihdina shiratal mustaqim. Kalau bukan satu akidah, dipicen. Tak. Janda kembang. Tak. Tarik. Simbut ngap. Ya, gila. Ya. Udah Damrowi sih, Rima. Mana tadi itunya apa namanya? Cair. Lain-lain segar. Aing silat mulai sekarang kita bisa ternyata. Aing sedih kadang-kadang kiai. Juang topeng monyet. Sedih menurut. Makanya kayak hampurannya. Balik nang berkah. Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad, pulangnya membawa berkat. Semoga mendapat rahmat. Yang makan pada selamat. Tapi jangan yang ini kesinggung saya sama Bayai Edi. Sallallahu ala Muhammad, pulangnya membawa berkat. Semoga ya Allah sedikit amat, yang banyak dibawa blokok Ustad. Sampai orang pun, sampai kan itu kubur kesang. Ayo wis kira waktunya ya mah. Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Jawula, Nadatul Sunnah wal Jamaah, kabeh segulur urang. Makanya orang ditanya, NU boga kula, MPI boga kula, Jawula boga kula, Tarekat Qadar Kabli Jabali boga kula. Kula teu mana? Padahal komunis. Apa saya katakan? Umat Islam ini seperti tangan kanan dengan tangan kiri, beda tapi akur. Lihat, tangan kiri gatal, yang kanan nggak perlu diundang, garukin yang kiri. Tangan kanan gatal, yang kiri nggak perlu diundang, tahu diri, garukin yang kanan. Dua-duanya gatal, garuk-garukan. Tanda tangan kanan, nerima duit dengan tangan kanan, salaman dengan presiden dengan kiai tangan kanan. Yang kiri nggak cemburu, dia rumah saya, cleaning service. Nah, benar. Kata yang kanan, Ustaz Bon, tenang yang kiri, kalaupun aku yang menerima duit, kamu yang pakai saudaraku. Mana dalilnya? Jam tangan yang buntet Kian Sulaiman sebelah kiri. Marinir Kostrat, Brimob, Bin, Pol PP, SMA, paski berapa? Barisnya kalau mau bagus, tangan kanan dengan tangan kiri jangan berebutan. Maju jalan, kanan maju kiri, jangan rebutan. Umpamaan ini mah bewok, nyambung. Maju jalan, ya rebutan kamu. Coba kalau nggak ada yang ngalah, maju jalan. Duh, vampir eta. Jadi kalau Ustaz Mbok dia mah cerita, Pak. Bareto orang geus kata putus ka Pawang kalau Bondi ka Los Besi 5 tahun adek orang ka ditu. Alhamdulillah ka kebon kelapa ka mana orang seneng dakwah terus loba ujian kiai mah biarkan anjing menggogong kafilah berlalu. Terus be orang mau Ustaz Mbok. Dia abah Yai Edi, teka mana di mana-mana. Istiqomah men. Mak kalau nyengir. Maksudnya ya acara abah Gopur datang. Sahan meninggal datang pidiah dihandap kata berkah. Atuh mana kalau meninggal ke semua ka hitung jelema datang kabeh. Karena saling. Komo si Parit anak abah Gopur. Eta mah meninggal luang Parit mah loba datang ka mana. Karena gede awak gotongna kan. Ya banyak. Nah eta makanya cek abdi eta lah
kita sesama muslim bersaudara, maka hati-hati. Sekarang ini kita sedang dilanda 3 penyakit kronis, hati-hati Abayai Edi Aziz. Kudis, kurang, kutil. Sumbernya kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Kuman, sumbernya kuman. Kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya udah betul. Padahal Indonesia ini ditebus dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Sampai per hari ini korupsi sulit diberantas. Kenapa dalilnya? Karena petinggi-petinggi kita takutnya hanya kepada atasan, tidak takut kepada tuh. Persis kayak anak muda, naik motor, nerabet lampu merah, ngebut. Muang! Disuruh polisi, prit, siapa? SNK, ada Pak. SIM, ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu terabas terus? Saya nggak tahu kalau ada Bapak. Coba, Ustaz Nun. Padahal kan muaranya disiplin, syariat lingkungan Nabi Muhammad. Sholat disiplin waktu, puasa disiplin makan minum, zakat disiplin harta, naik haji disiplin istiqomah, syahadat disiplin akidah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi dari Muhammad utusan Allah. Harga mati, titik, tidak ada Nabi sudah Nabi Muhammad. Meskipun jenggotnya panjang, sorbannya kayak ban Vespa, udah kayak Batman yang dipercaya. Udah berapa kali kita digebolin. Pertama Ahmad Busodek, pelatih badminton di Bogor, ngaku Nabi, dibabat 2 tahun. Lengser turun lagi di Bandung Raca Engkek, namanya Sayuti, tukang cukur, ngaku Nabi, dibabat. Naik lagi Lia Eden, perempuan, ngaku Jibril, ditangkap polisi Indonesia, jangan teroris. Jibril ditangkap, ya itu Lia Eden. Naik lagi ke atas Mr. Roy, dia mantan petinju, belajar Islam nggak pakai guru, kutak-atik, takbir boleh pakai bahasa masing-masing. Sibuk Jibril. Orang Betawi, Allah gede banget. Orang Lampung, Allah balak nihan. Orang Padang, Allah nan gadang. Kata Jibril, rancak bana. Yang terakhir, perbatasan Cirebon Losari antara Jawa Barat, Jawa Tengah ini. Itu ada agama yang namanya agama Jasun. Agama Jawa Sunda yang jadi Nabi Tugimin namanya. Tugimin kan? Kalau kita mah sallallahu ala Muhammad, enak. Yang ini mah sallallahu ala Tugimin. Masya Allah. Awas hati-hati. Makanya di zaman sekarang ini, terutama nih yang para anak-anak muda nih, hati-hati. Jaga diri kita, swab hatimu dengan Quran, vaksin jiwamu dengan zikir, cuci tangan dengan sedekah, jaga jarak dengan maksiat. Terakhir saya kupas syarat sirit surut syariat torekot hakikat marifat filsafat tasawuf. Maaf Abah Yai. Ampun ini. Panas jero. Gimana cing contoh goblok? Syarat sirit surut syariat torekot hakikat marifat itu disebut syariat. Yang disebut syariat itu ibarat kalau bahasa orang-orang sufi lautan, tapi kalau kita kaji supaya agak ringan, ini yang tampak, yang dohir, yang bisa dipegang, yang dohir, yang nyata, ini syariat. Bisa dilihat, bisa dipegang, ini syariat. Lalu bagaimana torekotnya? Ya kita punya. Torekot itu makna apa? Makna torek, jalan, suatu proses yang ditempuh, masih adonan. Maka ketika ini syariat, Kambun, Pak Ustadz, belum nggak perlu ngomong Ustadz, karena emang nggak rokok orang pesa kan jubur-jubur. Iya syariat, diambil torekot, ditorekot dikunyah. Nah, syariat ini adalah anggur yang tampak, yang bisa dipegang dilihat, torekot dikunyah, proses. Begitu ada rasa manis, inilah hakikat daripada kata hakik, yang batin, yang goib, yang tersembunyi. Ketika sudah terasa nikmat, asam-asam manis, kenyang, itulah marifat, mengenal Allah. Itu tadi antara syariat, torekot, hakikat, marifat. Maka zikirnya juga ada 3 dimensi. Zikir standar, Abdul Dzikri Falam Qaul, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la 4000 la ilahnya sudah ada, yang ada isim dohir. Allah, 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 Allah,
8.500 isim dohir kada isim domir saat bagi kekunir ha hu ngelon nyingir goblok ha hu udah 12 hu-nya nggak ada yang ada di sini. Biarkan kan abah sahabat kan abah hanom tapi awas torekot dia kan kudu belajar syariat sebab belajar torekot belajar syariat ibarat peluru atau pisau belajar sebab buat ditanya sama saya kenapa air kencing najis ya air sperma suci kenapa air kencing najis nggak diwajibkan mandi junub sedangkan sperma air mani itu kan suci kenapa diwajibkan mandi junub ini pertanyaan hebatnya Islam saya jawab kalau seandainya air kencing diwajibkan mandi junub saya sama Ustaz Embun panas dingin tiap kencing junub ya buat kodar tapi kalau cuman ya ini ibu-ibu kambun tadi sama saya ngomong Kak Ustadz dan abdi mari jeung pamajikan saking mesrana telok tual toel jarang noel cuman pakai kias maaf pesawat tempur akan 3 landas dijawab sama istrinya maaf lubang yang Anda tuju sedang dalam perbaikan. Jadi pernah kejadian Abah Yai Edi ulah neka masjid aya jelema nyebut Allah terharu saya Allah sampai alif amna eta fasih Allahu akbar sugat orang kan zikir main kata mijib bangga orang coba diintip orang lain keur zikir keur mencet bisul Allah makanya ampun ya makanya bagi imam infeksi barisan kau sambut akimu suhu pakum istau wa turasul wasudul khalaq rapatkan barisan dideuleu bisa anu kolot bangka bisa anu kena asam urat bisa anu keperluan imam mentang-mentang kudu hafal Quran dikhantem makmum 2 santri jeung nubloon khantem Al-Baqarah 2 juz setengah santri mah anteng nubloon ngomong lama amat sih Pak enggak ini ayat apa sih lama Al-Baqarah waduh Al-Baqarah apa Pak sapi betina waduh Pak sapi betina aja lama apalagi jantan Pak yang kedua alam taro kan pendek sih kalau ini aman Pak aman apa alpil apa itu gajah kabur deh kok kabur maaf Pak sapi aja lama apalagi gajah ampun Abah Yai itu ngahibur Abah Yai kebal makanya gitu nu kedua lamun mak imam hati-hati selip baca ayat kan sunah ayat sih ruku pernah kejadian orang di daerah Batu Raja Lembang Batu Cerita ayatnya pendek Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar poho maksud orang kalau lupa langsung ruku aja karena nggak tahu kata si makmum imam kamu subhanallah Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar lupa lagi kata si makmum Allahu akbar Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar kesel si makmum jawab imam innalillahi wa inna imam mudan makanya nih maaf nahan kentut lagi sholat makruh tapi jangan perhitungan kalau waktu masih ada mendingan dibuang aja itu sholat sunnah kita ngambil air wudhu lagi ini orang bloon imam 1 makmum 3 di belakang dia kentut yang sebelah kanan aturan ngambil air wudhu karena nggak ngaji sholat terus sia-sia kan batal yang sebelah kiri dia tukang goblok apa dia bilang ih lu mah sholat yang kentut 2 orang batal yang sebelah kiri lagi tolol ih lu mah sholat yang ngomong si imam untung gua gak ngomong kan lain orang cebur be kali eta makanya aduh nah eta hampura kana harawi nah eta banyak makanya awas hati-hati kain yang punya kain makruh kalau mereknya ditaruh di belakang mulai sekarang hampura kan nggak dihentiin para chef panitia coba kau dulu ayo salut eta lah karek ngaji eta jamin samping kain jangan taruh di belakang makruh mana dalilnya keureut si urang pasti kabaca gajah duduk umpamanya
Allah Akbar. Gajah duduk. Tak baca pasti. Berarti pirit gajah mencret. Jangan pula. Pernah kejadian apa ya hadis? Ditanya putus, makanya jadi imam ulah orang yang makmum saling kan orang antara komandan dan prajurit dulu hiji. Memang salah sih. Giliran sholat subuh pertama baca Yasin kan panjang. Nuka dua dikantem surat Sabihis. Begitu pas ruku terakhir sujud ditinggalkan ke makmum. Nges rojali tinggalkan baca. Begitu assalamualaikum oh eta dendam kausan mun. Wahai saudara-saudaraku kaum muslim dan muslimat, maaf aku kemarin terlalu panjang. Kalau ini malah iyalah, yang penting mau sholat pendek aja ya. Gitu dong. Gitu kan. Jangan datang kabeh. Dendam si imam, hantep ina atau ina kan pendek kulhu. Begitu sujud terakhir tinggalkan ke mana. Tinggalkan ke mana. Iya weh. Kalau jadi imam awal aja. Imam lagi satu-satu kan. Kata dia imam geblok kata ya Allah, itu di dalam sholat artinya kita sambil humor tapi yang pasti gini. Ini agak sedikit manteknya tapi karena haji juga ada sebuah dosa yang lebih dasar daripada berzina, yang lebih dasar daripada narkoba, yang lebih dasar daripada bergibah, yang lebih dasar daripada mencuri, yang lebih dasar daripada bongkar segala macam. Dosa apa itu? Orang-orang yang meninggalkan sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat keislamannya diperselisihkan oleh para alim ulama. Ini yang bahaya. Maka sholat jangan sampai ditinggalkan. Seekor kambing bersujud kepada Allah selama 40 hari. Ditanya, wahai kambing sedang apa kau? Aku bersujud tafakur kepada Allah. Apa dalilnya? Aku diciptakan seekor kambing. Bisa manfaat buat manusia, bisa akekah, kurban dan sebagainya. Tidak kau ciptakan anjing. Anjing juga bersujud kepada Allah 40 tahun. Ditanya sama Jibril, hei anjing, sedang apa kau lama bersujud? Kenapa kau ganggu Jibril? Aku sedang bersujud kepada Allah atas rasa syukurku. Atas dasar apa? Aku diciptakan seekor anjing karena manfaatnya orang-orang kaya yang dijaga anjing bermain. Brimob kalau mau nangkap narkoba anjing dulu. Manfaat anjing. Masya Allah. Nggak lama daripada diciptakan seekor babi kata anjing. Babi juga sama 40 hari. Sedang apa kau babi kata Jibril? Aku sudah bersyukur kepada Allah terhadap seekor babi. Apa dalilnya? Setidaknya banyak yang memakan aku non muslim. Orang-orang yang non muslim dimakan. Setidaknya aku lebih mulia daripada orang yang meninggalkan. Berarti orang yang meninggalkan sholat lebih hina daripada. Jangan ke muka saya setan. Kamu buah babi. Babi jadi gitu. Tuh. Makanya awas kepada saudaraku, kita jangan terdepresi. Kalau saya orangnya netral, mau jauh lah itu saudara saya, sering yang dari mana-mana datang ke pondok saya sharing. Orang-orang torekot sharing, karena kalau kiai nggak kemana-mana, saya nggak punya golongan. Datang orang mau berobat ke rumah, silakan. Mau artis, mau pejabat, semuanya kita kasih solusi, kasih pemahaman. Maka saya nggak kemana-mana, tanya Abah Yai orang tua saya. Tapi ada di mana-mana, saya fokus di pondok. Fokus di pondok, satu dakwah, tablik, ngaji di orang. Ini satu santri, ini kan pakainya hitam semua. Nah ditanya, kenapa Pak Kiai pakai hitam? Tanya, itu Tukang silat. rumah, ya Pak Kiai belum makan lo ya. Tanya. Satu, pertama, seluruh dari Masjid Wal Maghrib, Barat, Timur, Utara, Selatan, seluruh dunia, seluruh umat Islam, nanti pada Dzulhijjah menghadap ke Ka'bah. Bukan Allah di Ka'bah, tetapi patokan kita. Warnanya apa itu? Hitam, tapi di dalamnya emas intan permata. Biarkan di luarnya hitam, tapi berusaha kita dalamnya putih bersih. Yang kedua, apa Pak Kiai? Mengingat mati, karena dengan mengingat mati akan selalu berbuat kebaikan. Karena mati besok rusak, sekarang pun bisa terjadi izin Allah. Yang ketiga, kenapa hitam? Karena di dalam pun bulunya warnanya hitam. Karakternya muntah. Ditanya orang kusan bun, haji ngarokona masih surya, Abah Yai surya, rokok Samsu orang kesanggup karena filsafat. Filsafat ilmu apa sih? Ilmu mantek. Pisaunya agama itu. Ateis kalah itu kalau sama. Gimana Allah? Bahaya. Kalau dikatakan Allah, ya Allah, bukan ngomong Allah, bukan nangtung Allah. Allah cuma minjem jasad, ini jasadnya Allah. Kita nggak ada. Sirna.
Makanya Siti Jenar, ya Siti Jenar, Siti Jenar tidak ada. Yang ada hanya Allah. Aku sebagai fenomena ciptaan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah tetap ada, sekalipun kata ada tidak ada. Ini bahasa tasawuf. Maka kalau saya katakan tadi, Allah di mana? Allah ada di mana-mana. Awas jangan ditelan. Berarti loba. Dimanapun kita di tempat, kita selalu di bawah pengawasan Allah. Kayak kunaon orang ngerokok surya embung samsu filsafat tanggung jawab yang ngerokok samsu. 2 jangan ninggalin sholat subuh. 3 jangan ninggalin sholat maghrib. 4 duhur asar dan isya. Lihat di bawahnya 4 salimah Fatihah sadat bolak-balik hijib dan jali 4 kali. Lihat di samsu jiwaku sampai surga. Ima kia ini rokok gentong setan. Kumangantong anak. Ya bayai, mungkin begini aja lah. Dari saya tausiah malam ini, intinya saya ini kesini diundang reuni karena Ustaz Embun ini adik saya pribadi, ini orang tua saya, guru saya Bayai Edi. Saya diundang ke sini. Kalau dulu sering di Keramat, Haji Wawan dulu sering undang ke ceramah di sini. Ini lama sekali saya ke sini. Alhamdulillah pada Maulid ini pas terakhir tadi saya diundang sama adik saya tercinta Embun Saputra. Makanya saya kalau pagi jam 4 jam 5 ketika Embun turun saya teringat dengan dia. Begitu ada Embun santri, ada Ustaz Embun. Iya, mudah-mudahan barokah. Embun turun. Makanya berbahagialah istrinya punya suami kayak dia. Siang malam ditatesi Embun terus. Kamu jam 2 mah netes bener ya. Sampurah pemajikan apa seri ben pemajikan mana apa? Umi, ya Umi hampuran ya minyak. Umi, berkah. Pokoknya kudu atoh. Ya orang tanya, bedakan kan salaki. Ibu hari Senin Kamis Jumat. Mana coba? Senin Kamis Jumat. Hah? Ya Senin Kamis Jumat Abdullah teh puting. Oleh karena itu saya mohon maaf kepada Abah Yai Edi Hadis, kepada Nahrawi ini, guru-guru saya semua ini, terus Abah Ayah Batin ini, sesepuh Kuripan ini, alhamdulillah dia sering sowan ke pondok saya, alhamdulillah. Dan minggu depan kalau nggak ada halangan saya diundang adiknya sama Ustadz Budi, si Budi sama siapa lagi tuh? Itu mau ada ceramah di daerah Sinar Laut di dalam rangka Maulud Fatimah. Maulid ya, ingat Maulid isim fa'il, Maulud isim maf'ul. Maulidun itu kelahiran Nabi, Mauludun waktu Nabi dilahirkan. Ulang mulutan pasung karena congol. Itu kan kamu Maulid Nabi, kelahiran Nabi, Maulud waktu Nabi dilahirkan. Namun mulutan pasung karena congol. Itulah Maulud. Nah, Maulud Fatimah. Ya kalau memang mau hadir termasuk ayah nanti di sana hadir minggu kita ya. Kita rame-rame di sana ngegempur Yasin Fadilah dan Yasin Sarifah. Semoga pengajian kita ini mendapat ridho dan barokah dari Allah, dan tentunya kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW dan dijadikannya umat yang setia dan sejati sampai yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau ada lepat, ada hilaf, itulah mutlak dari saya. Kalau ada sedikit kebaikan, baik ilmu fikih, ilmu tarekat semua, itu yang dari Allah Taala. Upariku kalami fi hadzal mahal, insyaallah aku lu bisi wal maqal. Wallahul musta'an ala ma naqul wa akhiran aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.